teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini melakukan proyek presentasi dengan cara direkam, dan untuk selanjutnya hasil rekaman ini akan dikirimkan sebagai tugas penilaian UAS AIK 4 ya, proyek PJBL. Untuk proyek ini tolong teman-teman ini on cam ya, sampai selesai. Nanti kita diberi waktu 15 menit oleh Pak Hanif untuk melakukan presentasi secara bergantian ya. Nanti kita jelaskan secara bergantian nanti dari kita sendiri nanti. Setelah nanti dari Mas Intro atau Mas Lulu atau Mas Khairul. Setelah dari saya nanti kita tunjuk satu orang lagi. Selanjutnya seperti itulah. Baik, proyek PJBL AIK 4 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya disusun oleh kelompok 9 ya, atas nama Mas Indro Ide Gumilang, terus Mas Lulu Marianto, terus Mas Khairul Anam, dan saya sendiri Ismail Effendi. Silakan dilanjut slide-nya. Oke, hari ini, malam ini ya, kita bahas tentang proyek pemanfaatan PLTS untuk tempat ibadah dan wilayah tambang di tengah hutan. Silakan dilanjut slide-nya. Dari pendahuluan mengenai proyek ini, energi listrik merupakan kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas termasuk di tempat ibadah. Namun wilayah tambang di tengah hutan sering mengalami kendala akses terhadap energi listrik karena lokasi yang terpencil dan minimnya infrastruktur. Artikel ini membahas potensi atau implementasi pembangkit listrik tenaga surya ya, atau PLTS atau energi mandiri sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik tempat ibadah di wilayah tersebut. Jadi memang saya, Mas Lulu, dan teman-teman ini kalau kita bekerja di tambang apalagi di tengah hutan memang membutuhkan beberapa solusi untuk supaya tetap kita konsisten menjalani ibadah atau kegiatan yang lainnya. Silakan dilanjut slide-nya. Ya, latar belakang dari nomor 1, wilayah tambang di tengah hutan sering tidak terjangkau oleh jaringan listrik atau PLN. Jadi membangun pembangkit listrik tenaga surya ini di area tambang berada di tengah hutan untuk menunjang kegiatan ibadah secara konsisten agar kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari ya. Untuk wilayah yang lokasi terpencil dan keterbatasan akses listrik ini seringkali jauh dari jaringan listrik utama. Jadi PLTS itu menjadi solusi praktis ya teman-teman, dan efisien untuk menyediakan listrik tanpa tergantung pada infrastruktur eksternal yang sulit dijangkau. Memang di sini medannya juga enggak gampang juga sih. Terus kedua, tempat ibadah membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk penerangan, sistem pengeras suara, dan pendingin udara. Ibadah juga memerlukan fasilitas listrik seperti penerangan, pengeras suara, atau pendingin ruangan AC, kipas AC atau kipas untuk kenyamanan. PLTS ini juga menjamin suplai energi yang stabil dan dapat diandalkan untuk mendukung kegiatan ibadah tanpa gangguan. Yang ketiga, mengandalkan genset berbahan bakar fosil
memiliki biaya operasional yang tinggi dan berdampak buruk pada lingkungan. Yang keempat, potensi energi surya yang melimpah di wilayah tropis tidak dimanfaatkan secara optimal. Oke, selanjutnya slide. Mungkin dari Mas Indro, silahkan. Terima kasih Mas Ismail. Untuk hasil survei, nomor 1, lokasi survei. Wilayah tambang terpencil dengan tempat ibadah yang belum memiliki akses listrik memadai. Seperti di tambang batu bara, itu biasanya letaknya itu jauh dari pemukiman. Sehingga akses listriknya kadang tidak bagus atau tidak ada. Kondisi saat ini, sebagian besar menggunakan lampu minyak tanah atau genset diesel atau generator diesel. Potensi energi matahari. Intensitas radiasi matahari rata-rata mencapai 4,5 sampai 5 kWh per meter persegi per hari. Kebutuhan listrik tempat ibadah diperkirakan sebesar 1 sampai 2 kW peak untuk operasional harian. Slide selanjutnya. Berikut terlampir foto lokasi PLTS dan gambar wiring diagram untuk sebagai referensi dan contoh ketika akan diterapkan di lokasi yang membutuhkan tersebut, yaitu di tempat ibadah yang letaknya terpencil. Jadi Ini di situ juga ada bisa, wiring diagram. Mas Indro, maaf ya saya salah. Jadi ini juga bisa sebagai referensi yang di tempat-tempat yang lain, karena beberapa tempat di sini ada memang yang menggunakan PLTS ya untuk kegiatan kami atau kegiatan teman-teman di sini yang setiap hari membutuhkan, terutama untuk tempat istirahat gitu, Mas Indro. Silakan dilanjut. Rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana memenuhi kebutuhan listrik tempat ibadah di wilayah tambang terpencil? 2, apa saja keunggulan PLTS dibandingkan dengan sumber energi lain dalam konteks ini? Nomor 3, bagaimana desain PLTS yang optimal untuk lokasi tersebut? Slide selanjutnya. Kebutuhan listrik. Wilayah tambang terpencil seringkali tidak memiliki akses listrik dari jaringan PLN karena keterbatasan infrastruktur, sedangkan tempat ibadah membutuhkan listrik untuk penerangan, pengeras suara, dan peralatan lainnya yang sulit dipenuhi secara konsisten di lokasi ini. Masalah utamanya adalah menemukan solusi listrik yang andal, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh komunitas setempat. Keunggulan PLTS. PLTS menawarkan solusi yang ramah lingkungan karena memanfaatkan energi matahari, sumber daya melimpah di wilayah tropis. Dibandingkan dengan genset, PLTS memiliki biaya operasional yang rendah, bebas dari emisi karbon, dan memerlukan perawatan yang minimal. Penelitian perlu mengidentifikasi keunggulan spesifik PLTS dalam konteks tempat ibadah di wilayah tambang untuk memastikan bahwa sistem ini merupakan alternatif terbaik. Desain optimal. Desain PLTS harus mempertimbangkan kebutuhan listrik tempat ibadah, intensitas cahaya matahari di lokasi, serta kapasitas baterai untuk penyimpanan energi. Sistem harus mampu beroperasi dengan andal di lingkungan hutan yang mungkin memiliki tantangan seperti cuaca ekstrem dan akses terbatas. Desain juga perlu modular dan mudah diimplementasikan oleh masyarakat setempat. Next. Silakan dilanjut yang lain teman-teman, Mas Khairul atau Mas Lulu. Oke. Untuk tujuan 1, memberikan solusi energi yang mandiri, efisien, dan ramah lingkungan. 2, mendukung kegiatan spiritual dan sosial masyarakat di wilayah tambang. 3, meningkatkan keberlanjutan energi dan efisiensi operasional. 4, merancang desain PLTS yang sesuai dengan kebutuhan tempat ibadah. 5, mengkaji potensi PLTS sebagai solusi penyediaan listrik di tempat ibadah wilayah tambang. Untuk batasan masalah, 1, fokus pada kebutuhan listrik tempat ibadah. 2,
sistem dirancang untuk kapasitas kecil hingga menengah. Yang ketiga, studi ini hanya mencakup tempat ibadah di wilayah tambang terpencil dengan potensi energi surya yang baik dan bisa dikembangkan menjadi kebutuhan yang lebih besar. Next, ide solusi. Metode TRIS, Theory of Inventive Problem Solving. Kontradiksinya, keterbatasan akses listrik versus kebutuhan energi stabil. Prinsip inventif, pemanfaatan sumber daya lokal atau matahari dan teknologi efisien PLTS. 2. Desain PLTS, komponen utama terdiri dari panel surya 1-2 kWp, yang kedua ada inverter, lalu baterai penyimpanan 10-15 kWh, lalu ada sistem kontrol dan monitoring. Untuk cara kerjanya, panel surya menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik DC. Inverter mengkonversi listrik DC menjadi AC untuk kebutuhan tempat ibadah. Listrik yang tidak terpakai disimpan di baterai untuk digunakan pada malam hari. Panel menangkap matahari, lalu masuk ke controller, ke baterai, lalu disalurkan ke inverter, dan yang terakhir bisa dibuat untuk beban. Ramah lingkungan dan bebas emisi. Operasionalnya hemat biaya daripada menggunakan genset, karena genset biasanya perawatnya lebih mahal. Betul, betul. Terus lalu yang terakhir ada sistem modular dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Oke, dilanjut Mas Khairul. Ikut desain pengembangan tempat PLTS, skala pemakaian besar untuk tempat ibadah dan istirahat. Jadi seperti ini ya teman-teman pengembangannya nanti. Yang mentahan itu gambar desain aslinya di situ nanti. Jadi pengembangannya akan seperti ini nanti untuk skala yang lebih besar. Silakan dilanjut Mas Sim. Kesimpulan, implementasi PLTS di tempat ibadah wilayah tambang terbukti layak secara teknis dan ekonomis. Dengan intensitas radiasi matahari yang melimpah, PLTS dapat menyediakan listrik yang stabil, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Hal ini mendukung keberlanjutan energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut, serta energi berkelanjutan untuk menjamin kemudahan aktivitas beribadah secara rutin. Terima kasih dari kami kelompok 9. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya malam ini untuk melakukan presentasi tugas kita di penilaian UAS ya untuk AIK 4. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ini memberikan manfaat buat kita semua dan memberikan manfaat buat teman orang lain juga ya. Ya. Sekian. Ya, Mas. Berarti ini langsung itu, Mas. Yang tugasnya tadi. Sebentar Mas, saya stop recording dulu ya. Ya.